itu bagian, sebentar, materi TRK1 bagian perancangan reaktor volume berubah. Sebelumnya kan mungkin dari materinya Nail itu kalian udah dapat perancangan reaktor yang volumenya tetap, yang isovolume. Nah, untuk yang sekarang sama aku itu kita akan bahas perancangan reaktor dengan volume berubah. Volume berubah itu gimana ya? Nah, volume berubah ini singkat saja, volume berubah ini sama dengan dia pressure-nya tetap konstan. Ini kenapa? Nah, kenapa bisa ada reaktor volume berubah? Sebelum itu kita harus tahu kenapa ada reaktor volumenya berubah. Nah, kita kan tahu kalau misalnya nih reaktor ini apa namanya, ini misalnya reaktan ini ya, terus misalnya reaksinya itu 2A tambah B menjadi 2A tambah B menjadi C. Nah, kan berarti dia kondisi akhir reaktornya itu kan biasanya gini kan. Ini di sini ada 9 apa namanya, partikel. Partikel atau 9 molekul lah, 9 molekul. Yang di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 molekul. Nah, ini ya syaratnya, ini kalau reaksinya gas ya, ini berarti ini reaksinya gas. Berarti kalau seperti ini, yang di sebelah sini misalnya reaktornya ini volumenya nggak berubah, misalnya volumenya konstan, berarti di sini misal volume konstan, sama maka apa namanya, pressure drop. Nah, sama dengan pressure-nya drop. Nah, ini tapi nggak berlaku buat kalau reaksi di cair. Misalnya dia reaksi di cair kan biasanya gini kan, itu ada misalnya ini cairannya yang terus ini misalnya reaktannya.
misalnya 2C tambah 1 tambah B jadi A. Jadi A gini. Berarti kan ya nanti ininya dalamnya masih terdominasi sama yang cairannya kan. Ini misalnya kayak gini, misalnya gini. Nah ini tuh, ini cairan, berarti volumenya pasti tetap volume pressure relatif konstan karena perubahan jumlah molekul non signifikan. Nah habis ini kita lihat efeknya gimana ya. Nah maka kan kita bisa lihat ini, kalau misalnya reaksinya itu dicair, maka dia pressure-nya itu mesti relatif tetap walaupun volumenya ya perubahannya juga nggak signifikan. Kalau dia reaksinya di gas, dia tuh mesti volumenya turun, pressure-nya juga turun. Nah ini efeknya gimana kita lihat ya. Misalnya kita punya reaksi, misalnya ada semacam reaktor gitu ya, reaktor. Nah reaktor ini ada 2 reaktor. Yang pertama itu ada, ini contoh 2 reaktor. Ada reaktor A yang ini, reaktor B. Reaktor B itu punya apa? Dia punya, si reaktor B ini punya ini untuk pengatur pressure. Nah dia punya pengatur pressure. Nah ini 2 reaktor ini batch ya. Nah ini 2 reaktor ini batch. Reaktor A itu punya, ini reaktor rigid, jadi dia nggak bisa berubah-ubah. Yang ini yang reaktor B itu punya pengatur pressure. Nah kita ujinya itu uji pengaruh itu pakai batch itu gimana caranya pakai reaktor batch. Nah gampangnya, kedua reaktor tuh neraca masanya sama aja. Neraca masanya itu berarti RA sama dengan DNA per dt. DNA itu, ini kalau yang bingung, DNA itu mol. RA sama dengan DNA per dt. Nah RA itu sama dengan NaO D
1 min X dt mol sama dengan Na sama dengan NaO 1 min X. Min K, oh ya, ini reaksinya dulu ya. Reaksinya itu reaktor reaksinya itu sama dengan 2A gas jadi B gas. Tuh K Ca kuadrat sama dengan NaO dx negatif dx per dt. Coret. Nah, kalau kita udah punya kayak gini, udah punya ini kunci. Karena apa? Kita di sini harus ingat kalau prinsipnya Ca itu sama dengan Na per V. Ca terus Na itu sama dengan Ca sama dengan Na per V. NaO itu sama dengan CaO per V0 per V0. Nah, ini harus dikunci karena nanti kita bisa lihat perubahannya gimana. Nah, perubahannya nanti gimana kita kunci. Nah, kita nih reaktor A, ini kita kerjain dulu reaktor A itu berarti dia K reaktor A enggak ding, bentar. Daripada reaktor A mending kita buat stokiometri dulu. Stokiometri tabel stokiometri ini ini komponen, ini mol mula bereaksi, mol sisa A B. Mula-mulanya dia Na biar agak mudah sama Na, yang ini 0, dia bereaksinya min XNA, ini reaksinya ini berarti plus X per 2 Na. Nanti bawahnya ini adalah mol total Na, ini berarti Na0 min XNA Na0 min Na0 berarti ini X per 2 Na0. Nanti ini totalnya berarti Na0 ini X per 2 Na0 itu. Nah, itu kita udah ketemu itu. Ini tabel stokiometrinya. Nah,
bla bla bla. Terus geometri, terus ini adalah kunci, ini kunci 1, ini konsep 1, konsep 2. Entah, mungkin biar agak ini. Nah, kita lanjut ke halaman 2 aja. Lanjut ke halaman 2. Halaman 2 ini adalah buat reaktor A sama reaktor B. Ya, kita bagi dulu aja biar jelas bagiannya reaktor A sama reaktor B. Kita cek. Di sini ini adalah reaktor A. Reaktor A volume tetap. Volume tetap. Reaktor A dengan volume tetap. Kita ambil dulu rumusnya, yang rumus inti kita yang ini black. Kita ambil dulu rumus intinya black, masukin sini. Nah, kita masukin sini rumus intinya, di mana bentar, rumusnya kurang 1 V. Oh iya, kurang 1, bentar, sorry, 1 V makanya itu V. Ya, V sama dengan NK ke CA0, betul, V. Nah, kita berarti dx per dt sama dengan k CA kuadrat per NA0. Ini berarti kita bongkar dulu. CA itu sama dengan NA per V. Itu ini sama dengan NA yang atas ini, berarti NA akhir ya. Ini NA akhir. NA akhir itu berarti dia NA0. Ini karena dia volumenya tetap, karena volume tetap berarti V sama dengan V0. V sama dengan V0, ini kita garis bawahi dulu. NA per NA itu per V0. NA berarti NA0 1 min X. Tuh, ini dari mana nih asalnya Mas Anap? Ini dari tabel stoikiometri. Ini adalah NA. NB adalah total itu. Nah, ini berarti sama dengan S ini, yang ini sama dengan CAO, berarti CAO
1 min X gitu, gampang kan kayak yang biasanya. Jadi ini dx per dt sama dengan V0 ini kita tahu aja lah, ini sama dengan NaO sama dengan V0 CA0 coret-coret K CA0 1 min X kuadrat. Ini sama dengan dx per dt K CA0 kuadrat 1 min X kuadrat itu per CA0 coret-coret berarti ya tinggal pakai anu dt sama dengan dt sama dengan dx K CA0 1 min X kuadrat gitu. Ini yang biasa. Terus sekarang ini kita masuk ke reaktor B. Reaktor B itu apa? Yang tadi presornya tetap. Nah, karena presornya tetap, berarti pressure tetap. Ini berarti kita tahu tadi karena dari penjelasannya volume berubah. Kita ada konsep baru di mana V itu sama dengan nRT P, itu dimana V ini kita bisa simpulkan V, misalnya V per V0 itu berarti N RT P per N0 RT P0. Karena presornya tetap, ini dicoret, ini karena P konstan, maka kita bisa dapatin persamaan sama dengan persamaan V0 N per N0 gitu. N per N0 di mana N ini itu sama dengan kita bisa membuat ya di N0 1 min X gitu, dibuat gitu. Nah, kalau di reaksinya ini berarti kan kita tadi udah punya rumus awalnya ya. Rumus awalnya itu adalah V K CA2 KC kuadrat sama dengan NaO NaO ya kan, bener, NaO dx dt betul, dimana
dimana kita bisa tahu tadi. Terus kita untuk menyelesaikan rumus kita ini, kita punya 3 persamaan, berarti V sama dengan V0 Na per NaO sama dengan V0 NaO 1 min X per NaO coret-coret sama dengan VO 1 min X. Ini buat rumus V, atau kita bisa tahu sebelumnya mungkin begini dulu, ini agak turunin dulu. Itu sama dengan nggak ada, ini lebih ke ini sebentar nih, ini misinformasi sebentar. Ini N adalah NT per NT 0, ini jadikan gini dan begini. NA berarti ini NT per NT 0. Ini gimana, berarti ini kita lihat di stokiometri dulu. Ini adalah NT, kita pakai yang ini, berarti ini adalah NaO 1 min 1 per 2X, yang ini adalah NaO coret-coret, berarti 1 min per 2X gitu. Ini adalah V, ya gini kita tahu Na itu sama dengan Na nya itu sama dengan 1 min X gitu. Nah kita bisa turunin, berarti dimana X per dt sama dengan V KCA kuadrat per NaO sama dengan V per V0 CaO K CA sama dengan Na per V. Kita masukkan sini, maka sama dengan X per 2 gitu. Ini bisa diringkas jadi CaO, berarti dia CaO ngelek cuy. 1 min X per 2 kuadrat, ini sama dengan, kita masih ada depan tuh ada VO 1 min X per 2 kali K kali CaO
kuadrat coret-coret kali satu min X, satu min X per 2 kuadrat. Nah, kita berarti sederhanain dx per dt itu sama dengan KCAO 1 min X per 2 1 min X per 1 min X per 2 kuadrat. Nanti T sama dengan TX 0 sampai T 0 sampai X. Nah, efeknya apa? Nah, kita misalkan dulu kita di sini misalnya CAO sama dengan CAO sama dengan 1, K sama dengan 0,1, terus X targetnya 0,9 ya, dimana T berarti sama dengan 0 sampai 0,9 dx 0,1 1 min X kuadrat. T itu sama dengan ini sama dengan 90 second. Nah, misalnya yang ini T sama dengan 0,9 dx 0,11 1 min X per 2 1 min X per 2 kuadrat. Ini T sama dengan X. 20,4 second. Bisa dilihat sendiri kan, berarti ini misalnya kita pakai yang volumenya tetap, pakai yang volumenya berubah tapi pressernya dibuat tetap. Nah kan ini sangat benefit buat siapa? Benefit buat kita. Seperti itu. Ini 90, nah 20
nyaris motong waktu sampai berapa persen nih, 70% ya, 70% lah, 70% waktunya kepotong. Ini berarti hemat 70% waktu, seperti itu. Nah, ini dari dasar ini buat apa namanya, buat ngerjain soal-soal selanjutnya. Berarti ini buat ngerancang reaktor selanjutnya gimana. Kalau misalnya gas itu berarti sangat beneficial kalau kita pakai reaktor yang punya yang bisa nyesuaiin pressure dengan ngecilin volume, kurang lebih seperti itu.